yang pertama di dalam sholat hayat, mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu. Inda takbiratul ihram, satu ketika takbiratul ihram, wa inda ruku'i dan ketika hendak ruku', wa inda al-i'tidali dan ketika bangun i'tidal, wa inda al-qiyam ketika mau berdiri, setelah ba'da tasyahudil awwali, setelah duduk tasyahud awal. Saat takbiratul ihram. Jadi yang pertama, sunnah hayat di dalam sholat, artinya ingat ya, bila hayat kalau ketinggalan boten nopo ya. Ngerti kan bahasa Thailand? Thailand ke seberang ke Cipali. Mengangkat kedua tangan dulu, ini aja dulu, mengangkat kedua tangan. Yang kayak ikut angkat dua tangan ya, angkat dua tangan. Angkat dua tangan, angkat aja dulu, angkat kedua tangan. Nah, satu nih, kapan sunnah mengangkat dua tangan ini? Hanya pada 4 tempat. Ya, sunnah angkat tangan nih hanya 4 tempat. Satu, saat takbiratul ihram. Allahu Akbar, ketika kita mau sholat tuh Allahu Akbar kan angkat. Ini hukumnya sunnah. Jadi ketika orang nggak angkat tangan sekalipun saat dia takbiratul ihram, maka jangan ribut. Ada orang musuhnya Allahu Akbar, dia begini aja, dia nggak angkat tangan, ya, maka sholatnya sah. Perlu sujud sahwi? Enggak, karena sunnah hayat. Satu. Kapan lagi perlu angkat tangan? Saat turun saat turun mau ruku. Setelah baca surah walam yakul lahu kufuwan Allahu Akbar, angkat tangan lagi. Nah, yang jarang dikerjakan orang ini, kebanyakan orang ketika mau ruku lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu Akbar, dia enggak begini, maka ketinggalan satu sunnah. Ingat ya pelajaran kita kemarin, kalau bicara soal sunnah jangan mikir pahala dosa, yang mikir adalah, yang kita ingat adalah, nah, udah paham sudah. Berarti Rasulullah kalau mau turun ruku maka setelah begini bila begini Allahu Akbar. Kalau kita perhatikan aja orang-orang Al-Firdaus tuh begitu, walam yakul lahu kufuwan ahad Allahu Akbar, maka seimam-imamnya begitu. Lihat aja kalau Pak Parno yang jadi imam. Ya kan? Artinya maka haruslah belajar. Ingat ya, satu takbiratul ihram yang mengucap Allahu Akbar itu. Yang kedua saat turun mau ruku itu angkat tangan. Yang ketiga saat bangun dari ruku sami'allahu liman hamidah. 3 sudah. Yang keempat, yang terakhir, ketika tahiyat awal mau rakaat yang ketiga, maka itu sunnah angkat tangan. Selesai, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahu Akbar. 4 ini aja. Jangan lebih, jangan yang banyak tuh kurang atau lebih. Kurang, kesalahan orang di dalam sholat saat angkat tangan itu 2 yang banyak. 1, dia tidak angkat tangan ketika mau ruku. 1 sudah kurang sunnahnya. Yang kedua, kesalahannya adalah dia malah angkat tangan setiap rakaat. Begitu rakaat pertama, rakaat kedua Allahu Akbar. Nanti rakaat kedua, ketiga Allahu Akbar. Ketiga, keempat Allahu Akbar. Kenapa seperti itu? Karena kemudian salah atau karena tidak belajar, maka salah. Harusnya yang angkat tangan ketika bangun dari sujud yang kedua itu hanya pada setelah selesai baca tahiyat awal. Rakaat pertama ke rakaat kedua nggak ada pakai angkat tangan. Sujud yang kedua rakaat pertama bangun Allahu Akbar langsung ke sini. Nanti begitu kayak Isya, contoh Isya. Nanti rakaat pertama Isya itu begitu sujud kedua Allahu Akbar langsung ke sini. Rakaat kedua ada tasyahud atau tahiyat. Nah, ketika tahiyat awal selesai, bangun rakaat ketiga jangan langsung begini. Gini dulu baru gini. Nah, lalu kemudian ketiga dan keempat jangan pakai gini lagi. Langsung ke sini.
Jadi 4 tempat ini aja yang sunnah angkat tangan, jangan dilebihi, jangan dikurang-kurangi. Kalau mau sunnah, walaupun ya terserah. Lalu bagaimana kemudian sunnahnya angkat tangan? 1, lebarnya sejajar bahu. Sejajar. Jadi jangan begini, jangan juga begini. Ya, sejajar bahu. Ya. Terus ini ketiak laki-laki sunnah dibuka. Gagah. Nah, bingung dah Pak gini-gini gimana? Ya kan? Ini dibuka, ya, ini sejajar bahu lebarnya, nih apa namanya? Bihida'il mankibain, sejajar bahu. Kalau perempuan ininya sunnah ditutup. Yang ini keteknya nih. Ya, di apa namanya bahasanya? Bukan ditutup aja. Kalau laki-laki dibuka. Ini sunnahnya sejajar lebarnya bahu. Tingginya yang ini sejajar telinga, yang jari ini, yang jempol ini atasnya nih sejajar dengan ini. Nih, apa namanya yang ini? Anting-anting, ya. Ini bahasa aneh banget saya nggak tahu. Pokoknya saya ngikut aja. Anting-anting. Jadi ketika takbir itu posisinya ini sejajar bahu, ini sejajar ini telinga, yang bawah ini bukan bawah, jempol ini sejajar sini, kayak gini. Sudah paham? Jari-jari ini sunnah renggang, jangan rapat, sunnah renggang. Terus ujung jari sunnah condong sedikit ke depan karena dia sunnah menghadap kiblat. Jadi jangan lurus begini. Kalau begini berarti ke atas. Maka setiap sholat itu seluruh anggota tubuh sunnah menghadap kiblat. Kalau dada, kan kemarin pelajaran kita gitu kan? Nah, maka ketika takbir pun ini jari-jari tangan sunnah menghadap kiblat. Makanya kemudian takbir itu ininya agak bengkok sedikit ujungnya. Supaya apa hikmahnya? Dia tetap menghadap kiblat. Ya. Nah, jadi kalau kita praktekkan maka kemudian ini dibuka, lalu ini sejajar bahu, lebarnya ini begini, ini. Jadi Allahu Akbar. Nah, ini Allahu Akbar. Jadi begini. Ini renggang nih, ya. Jangan rapat, jangan terlalu sempit, jangan terlalu lebar, jangan ketinggian begini, jangan kerendahan begini. Maka kemudian kita ya dalam mazhab Syafi'i khususnya ya, kita belajar fikihnya mazhab Syafi'i. Jadi gini. Nah, ini jadi Allahu Akbar. Nah, kan? Ini sejajar ini. Nah, ini dibuka, ini sejajar bahu. Nah, kalau turun sejajar bahu, yang ini sini, yang ini sini, kuping. Nah, ini kalau baru belajar nanti praktekkan susahnya lebih berat dari ngangkat tak tronton. Nah, pas belum nih. Maka itu latihannya nanti di depan cermin. Lihat di depan cermin pas kita angkat tangan tuh kemana, angkatannya kemudian, ya kan? Karena selama ini kadang-kadang miring sebelah, angkatannya terserah-serah lah kalau selama ini. Nah, itu semua namanya sunnah yang mengikuti sunnah. Sunnah hayatnya mana? Angkat tangan. Iringi lagi daripada sunnah hayat. Maka dalam mazhab Syafi'i dijelaskan oleh para ulama yang tangan ini ditaruh di sini. Ini apa namanya? Kalau bahasa Arabnya qur. Pergelangan tangan. Nah, pergelangan tangan kemudian. Jadi di sini. Nah, di pergelangan tangan sini, jangan ke sini. Sini. Nah, sini. Habis itu kan begini. Nah, ininya begini. Ininya di sini. Ininya di samping apa namanya? Nah, ini. Nah, lalu yang dua nih dibiarkan begini. Nah, nih posisinya. Nanti susah banget pas sholat isya nih kan. Bingung. Kenapa? Anak dua baru belajar sholat ya. Ini resikonya kan. 4. Nah, hari 4. Ya kan? Susah banget kan maksudnya.
Jadi sini ya, ininya pas tepat kemudian di ulu hati ya. Tengah, ini kan ulu hati kan sini kan? Apa namanya yang sini nih? Ulu hati kan? Posisinya bawah dada, atas pusar. Jadi yang ini tadi pas ulu hati sini. Nah, pas ulu hati sini, yang ininya genggam begini, ini begini. Sehingga yang di sininya nih, yang ininya nih pas di hati. Di bawah maaf ya, di bawah apa namanya, di bawah sini, bawah dada sebelah kiri, di sini ini hati. Nah, kayak begini. Nah, salah satu apa namanya asrarnya, kemudian hikmahnya, kita begini kan? Kalau dia jadi kan? Nah, kalau dilepas kan begini, ini kan alif, lam, ha, berarti bacanya, nah. Berarti ini Allah, di sini hati. Ya Allah, hati saya jaga jangan sampai kemana-mana saat sholat. Itu diantara hikmahnya, rahasianya. Jadi kenapa jadi ininya nggak kesini? Walaupun ada sebagian ulama, misalnya dalam kitab Nihayatuz Zainnya Syekh Nawawi Banten, tuh kemudian beliau ada menurut pendapat ulama yang agak geser sedikit ke sebelah kiri. Ada. Tapi kalau ke sebelah kiri, kata ulama yang banyak memakai pendapat yang tadi, nantinya jauh ke sini. Makanya ininya di tengah. Sehingga ininya pas di hati. Jadi sini. Jadi bahasanya ini jadi filosofinya, bahasa kita sekarang filosofinya bahwa kalau sholat tuh hati hanya ingat ke Allah. Kayak gini. Makanya ini kan alif, lam, ha. Nah kayak gini. Jadi begitu sholat tuh hati ini jaga, jangan sampai kemudian lalai, jangan sampai nggak ingat Allah. Makanya dijaga nih hatinya nih dengan tulisan Allah di sini. Kemudian jadi dari begini tadi, kemudian usolli fardal isya'i, Allahu akbar kan? Barnya di sini kan? Allahu akbar. Ini. Nah. Dah ya? Paham ya? Prakteknya susah nanti nih kemudian. Kalau sholat di rumah enak, udah sholat di depan cermin lah, jadi lihatin terus kemudian ya. Lalu pada ketika yang begini tadi ya, saat angkat tangan begini tadi, ada yang kelewat saya lupa. Itu kepala jangan menunduk. Jadi sunnah kepala menghadap ke depan, tapi pandangan tetap melihat tempat sujud. Jadi jangan begini takbiratul ihramnya Allahu akbar, jangan. Ini tidak sesuai sunnah. Jadi ketika kemudian itu tetap mata ke depan. Misalnya saya sholat di depan sini, Allah, tapi mata begini nih, mata begini, tetap melihat ke tempat sujud, tapi jangan kepalanya nunduk, karena ini harus menghadap, bukan harus, sunnah menghadap. Ingat ya, ketika sholat itu seluruh tubuh sunnah menghadap kiblat dulu. Jadi ketika usolli fardal isya'i Allahu akbar, tapi mata ke tempat sujud begini, maka ketika turun tangan sini begini sini, maka kepala nunduk sedikit, nunduk, baru kemudian melihat ke tempat sujud. Nah itu aturan sholat. Itu sunnah-sunnah di dalam sholat. Jadi ketika Allahu akbar, kepala dikit. Nah, ketika tadi ingatnya masih kepala tegak, karena supaya dapat kesunahan menghadap kiblat. Setelah tangan diletakkan begini tadi, maka yang tadinya tegak kepala sedikit saja nunduk, jangan nunduk banget begini. Sedikit kepala nunduk supaya apa? Supaya mata melihat ke tempat sujud. Nah itu aturannya. Sampai sini aja kayak Pak ribuhnya.